Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat. Saya dari Prodi PAI Ekstensi semester 5 dengan NIM 2023010194. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengajar di kelas. Oke. Pada pagi hari ini kita akan melakukan explaining terlebih dahulu, ya. Kemudian saya akan mengabsen satu persatu, dan kemudian saya akan menanyakan hal yang ada di unek-unek kalian untuk disampaikan kepada saya sebelum pembelajaran ini dimulai. Oke, pertama-tama kita akan explaining terlebih dahulu. Jika saya bilang siapa kita bilang ahli. Nanti siapa kita, surga gitu. Dan ketiganya kita akan bertemu, yaitu siapa kita, ahli surga, insya Allah gitu. Oke, kita mulai dari sekarang. Oke, siapa kita, ahli. Siapa kita, surga. Siapa kita, ahli surga, insya Allah. Oke, sebelum itu saya akan absen terlebih dahulu. Ini nama-namanya saya absen terlebih dahulu, ya. Oke, saya absen terlebih dahulu. Ini ada Abela, oke. Terus ada Nelly, oke. Ada Iza, oke. Dan kemudian ada Rifki, oke. Ini anak masuk semua, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini tidak ada yang tidak berangkat, alias nihil. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya saya bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apa harapan kalian untuk saya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar? Oke? Oke. Pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar. Tolong dengarkan saya cuma butuh waktu 40 menit dari sekarang. Dengarkan baik-baik dan simak materinya. Oke, kita lanjut ke materinya, yaitu tentang masyarakat Arab pra-Islam, yaitu zaman jahiliyah. Ada yang tahu zaman jahiliyah itu zaman apa? Ya, benar sekali. Zaman jahiliyah adalah zaman yang penuh kontradiksi, alias zaman-zaman kebodohan. Bukan berarti bodoh keilmuan, namun bodoh dalam bersikap, terus berempati terhadap sesama. Karena pada zaman jahiliyah ini kita akan dihadapkan dengan banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Karena apa? Pada zaman jahiliyah ini Islam belum masuk, alias baru pra-Islam, mau memasuki masa Islam. Oke, apa sih itu zaman jahiliyah? Yang tadi saya sudah jelaskan, jahiliyah itu berarti zaman kebodohan, ya. Namun bukan merujuk pada kebodohan intelektual yang tadi saya jelaskan. Itu istilah ini menggambarkan era ketidaktahuan atau tidak tahu akan kebenaran spiritual dan moralitas sejati. Pada zaman jahiliyah ini kita belum tahu yang namanya ilmu spiritual atau kebenaran spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual adalah agama yang kita peroleh atau hal yang basicnya itu agama. Nah, pada zaman jahiliyah ini kita belum mengenal agama spiritual, yaitu Islam. Masyarakat Arab pra-Islam sebenarnya dikenal cerdas. Sebenarnya cerdas, cuma fasih berbahasa juga dan memiliki tradisi budaya yang kaya. Terus, namun moral dan akhlak mereka mengalami kemerosotan akibat kemusyrikan yang mengakar dan fanatisme kesukuan yang berlebihan. Oke, maka dari itu sebenarnya masyarakat Arab sendiri itu adalah masyarakat yang cerdas, cuma karena kemusyrikan yang mereka lakukan menjadikan diri mereka menjadi orang bodoh atau zaman bodoh. Oke, kehidupan sosial pada zaman jahiliyah itu adalah lingkungan keras membentuk karakter. Pada zaman jahiliyah ini kita dituntut untuk keras membentuk karakter, di mana hidup di gurun pasir yang keras, tandus, membentuk sifat kasar. Nah, jadi membentuk sifat kasar. Terus kemudian ada solidaritas dan permusuhan. Nah, pada zaman jahiliyah ini itu terjadi solidaritas dan permusuhan, yaitu solidaritas antar anggota suku yang kuat, namun permusuhan dan perang antar suku. Kemudian ada apa? Warisan sastra yang gemilang.
pada zaman kehidupan jahiliyah, sosial budaya di zaman jahiliyah ini ada warisan sastra yang sangat gemilang, yaitu apa? Di tempat kegelapan moral, puisi dan sastra Arab berkembang sangat pesat pada zaman jahiliyah ini. Karena pada zaman ini para puisi pembuat syair-syair Arab ini belum mengenal spiritual dan mereka masih menggunakan kebebasan berekspresi dan tidak terikat dengan agama manapun. Oke. Kemudian ada perlakuan terhadap wanita. Loh. Jadi pada zaman jahiliyah ini ada perlakuan beda terhadap wanita itu, yaitu pembunuhan bayi perempuan. Ketika ada bayi perempuan itu lahir, pasti dibunuh. Dan alasannya cuma satu, karena bayi wanita atau perempuan ini akan menjadi beban pada akhirnya karena mereka tidak bisa mengikuti perang. Karena pada zaman jahiliyah ini, orang-orang pada zaman ini adalah orang-orang yang suka berperang, merebutkan suku satu sama lain. Seperti itu. Jadi ketika perempuan itu lahir pasti akan dibunuh. Dan ada suatu cerita, itu seorang ibu melahirkan seorang bayi perempuan dan ingin melahirkan bayi ini. Namun apa yang terjadi? Ada seseorang yang melihat ketika bayi itu perempuan dan pada akhirnya dibunuh secara hidup-hidup. Seperti itu. Tanpa hak dan martabat. Nah, kemudian ada wanita tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi pada zaman jahiliyah ini, wanita adalah alat untuk kesenangan semata pada zaman jahiliyah itu sendiri. Terus ada eksploitasi sistematis seperti kehormatan wanita budak sering disalahgunakan. Jadi pada zaman jahiliyah ini, wanita dijadikan budak seperti itu. Oke, terus kebiasaan negatif yang merajalela nih, yang tadi saya jelaskan pada awal itu, apa sih kebiasaan negatif pada zaman jahiliyah itu? Pada zaman jahiliyah ini, kebiasaan negatif seperti minum khamr, terus ada perjudian merajalela, kekerasan dan perampokan, ya. Terus ini pada zaman ini, minum-minuman khamr itu adalah sudah menjadi hal biasa pada zaman jahiliyah ini. Karena apa? Karena tidak ada yang mengharamkannya, ya. Tidak ada yang mengharamkannya. Terus ada perjudian merajalela. Pada zaman ini orang-orang belum mengenal agama, belum mengenal Tuhan. Jadi mereka tidak takut dengan siapapun, tidak takut dengan hukum apapun. Seperti itu. Terus ada kekerasan dan perampokan. Pada zaman jahiliyah ini banyak kekerasan dan perampokan karena tidak ada aturan satupun yang melarang mereka. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke sistem politik. Pada sistem politik hukum yang tidak adil, nah, tanpa hukum tertulis, yang pertama itu kemudian ada bias dan korupsi. Pada zaman jahiliyah ini banyak bias dan korupsi. Terus kemudian ada hukum rimba. Hukum rimba itu apa? Perlindungan hukum bergantung pada kekuatan suku. Suku mana yang terkuat, bahwa yang kuat ini akan dibela mati-matian dan akan mendapatkan hukum setinggi-tingginya pada zaman jahiliyah ini. Kemudian ada balas dendam antara suku lain dengan suku yang lain juga. Gini, semisal kita berperang dengan suku ini, maka akan balas dendam juga ke suku ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada kepercayaan dan agama pra-Islam. Nah, ini kepercayaan itu ada politisme dominan. Jadi penyembahan berhala. Pada zaman jahiliyah ini banyak yang menyembah berhala. Itu merajalela pada zaman jahiliyah ini. Karena apa? Karena mereka hanya percaya sama patung yang mereka buat. Tidak percaya dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Seperti itu. Terus ada fatalisme ekstrim, seperti kepercayaan takdir kaku membuat mereka pasrah tanpa usaha memperbaiki diri. Jadi seperti takdir, fatalisme ekstrim ini sangat merusak pada zaman jahiliyah itu. Terus kemudian ada monotisme terbatas. Monotisme ini sebagian kecil seperti kaum Hanif mempertahankan kepercayaan tauhid warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus ada dampak moralnya. Dampak moralnya apa? Kepercayaan yang menyimpang ini mempengaruhi moral dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke jadi setelah itu ada kontras. Nah, kontras dengan zaman Islam. Kontras yang paling itu seperti menegakkan keadilan.
menegakkan keadilan, Islam membangun sistem hukum yang adil dan pastinya setara sebagai manusia itu setara. Terus ada menghormati wanita. Nah, kontas dengan zaman Islam itu wanita sangat dihormati, sangat dihargai. Sebelum zaman pra-Islam, wanita tidak ada harga dirinya. Kemudian ada melarang kemaksiatan. Islam datang untuk melarang kemaksiatan dengan hukum-hukum yang ada. Seperti itu. Terus ada persaudaraan universal. Jadi Islam itu suka dengan persaudaraan yang mempersatukan universal. Seperti itu. Jadi mengurangi cekcok antara suku lain dan suku lain, seperti itu. Kemudian ada refleksi untuk diri kita, apakah jadi hanya masa lalu? Ya, mungkin pertanyaan yang menggugah ini, apakah ciri-ciri jahiliyah benar telah hilang dari peradaban modern kita? Menurut saya pribadi, zaman jahiliyah sampai detik ini belum hilang. Karena apa? Masih ada zaman-zaman kebodohan seperti kemaksiatan yang sekarang masih banyak terjadi di luar sana. Terus ada kemudaratan seperti perjudian, perampokan dan lain sebagainya. Menurut saya seperti ini. Refleksi untuk diri kita sendiri, menjadi zaman jahiliyah itu adalah zaman-zaman kebodohan. Jadi maka dari itu marilah kita menjunjung tinggi hukum Islam, mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Oke. Jadi untuk materi ini, alhamdulillah kita sudah selesai pada titik ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan menutup pada materi ini. Oke, terima kasih kalian sudah mau untuk mendengarkan saya, dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.